Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semakin banyak hari yang kita lewati, maka semakin banyak kita menikmati kasih Tuhan. Maka mari tinggikan Dia, agungkan Dia, Allah yang hebat, tiada tandingnya. Amin. Kami punya Tuhan yang tidak tertandingi. Bersorak bagi Tuhan. Bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Kami punya Tuhan yang hebat, tiada bandingmu ya Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Kau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita Bapak Saudara untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih.
ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir kami rindu ya Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Ku dekat dalam hati, kami rindu ya Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
sekarang dan selamanya ya Tuhan. Engkau dimuliakan dan ditinggikan di antara segala bangsa. Nama-Mu diserukan ya Tuhan. Nama-Mu nama yang hebat, nama yang heran, nama yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap hormat pujian kami terus mengalir untuk Tuhan kami yang hidup. Dan sebentar kami akan menikmati firman-Mu, firman yang akan menghidupkan kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat hari Minggu, salam, senang berjumpa kembali dengan jemaat di Pulau Batam. Hati kami sangat bergembira bisa menyapa saudara dengan baik pada hari ini. Biarlah di hari Minggu yang penuh bahagia ini, kita boleh bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena kita ada di bulan yang ke-8. Itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk ada dan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita telah melihat begitu banyak orang meninggal dunia dengan waktu yang relatif singkat di berbagai negara di dunia. Tapi kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Hidup di dunia bukan sekedar mengumpulkan sesuatu, mencari sesuatu. Tetapi kita hidup di dunia, ada rencana Tuhan bagi kita. Ada maksud Tuhan buat kita. Ada tujuan Tuhan bagi kita semua. Itulah sebabnya kita bersyukur, kita diberi kesempatan untuk beribadah, supaya kita mengerti rencana Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan untuk apa kita hidup di tengah dunia. Filipi pasal pertama mencatat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dunia supaya kita menghasilkan buah. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, 22 dan 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Sampai di sini. Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Ada dua desakan di dalam kehidupannya. Ada dua desakan yang dia kesulitan memilih. Pulang kembali ke surga itu baik karena akan berjumpa dengan Tuhan yang telah memilih dan memanggil dia. Desakan itu sangat kuat. Pergumulan-pergumulan di tengah dunia, di tengah pelayanan-pelayanan Paulus, tentu dia diperhadapkan apakah terus menghadapi pergumulan atau segera kembali pulang kepada Tuhan yang memanggil dia. Paulus berkata, kembali ke surga, berjumpa dengan Yesus itu baik. Sisi yang lain yang mendesak dia, dia berkata, tapi adalah lebih baik aku hidup di dunia ini bersama-sama dengan umat pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Jadi ada dua sisi, dua pilihan selama manusia hidup di dunia. Segera kembali ke surga atau hidup di dunia. Sudah, setiap orang merindukan umur yang panjang, umur yang lebih lama hidup di dunia. Bulan Juni yang lalu, tepat tanggal 23 Juni, saya genap berusia 58 tahun. Dan kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak Robert, umur berapa? Lalu saya akan menjawab mereka, dan menjawab mereka, saya baru separuh usia. Saya baru setengah umur. Kenapa saya menjawab setengah umur? Karena saya rindu hidup di dunia ini lebih dari 100 tahun. Saudara, hidup lebih panjang. Untuk apa? Dan kenapa harus lebih panjang? Karena saya berpikir, saya hidup lebih lama, hidup lebih panjang di dunia untuk menghasilkan buah. Karena saya tahu, menurut saya, pekerjaan yang saya kerjakan itu masih sangat sedikit dan sangat terbatas. Pertanyaannya, buah yang seperti apa yang kita hasilkan di dunia? Yang pertama adalah buah pertobatan. Saudara-saudara, seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang dipanggil Tuhan, itu harus memiliki kesadaran bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi hidup bagi Kristus dan hidup untuk Kristus. Maka seorang yang dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus harus memulai kehidupannya dari pertobatan. Setelah seseorang bertobat, harus ada buah yang dihasilkan dari pertobatannya. Ada orang berkata bahwa bertobat itu perlahan-lahan, bertobat itu pelan-pelan, bertobat itu jangan spektakuler. Tetapi Alkitab menghendaki, Tuhan menghendaki kita bertobat itu bukan perlahan-lahan. Bertobat itu harus spektakuler. Bertobat itu harus sungguh-sungguh. Sekali berhenti dari kejahatan, kita mesti berhenti. Kenapa? Karena selama pertobatan perlahan-lahan itu menghidupi kita, tidak akan nampak buah dari kehidupan kita. Itulah sebabnya bertobat dan harus diikuti dengan buah pertobatan. Saya mengenal seorang ibu di kota kami di Pematang Siantar. Dia berkata kepada saya, Pak Robert, saya seorang wanita, seorang ibu yang sudah melayani Tuhan, dan saya mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pendoa. Sebelum saya melayani, dia berkata, saya bangun pagi sudah marah, sudah ngamuk.
Apa saja yang menyebabkan marah, itu bisa menjadi amarah yang begitu besar. Tapi dia jadi pendoa. Lalu dia berkata, setelah ikut Tuhan, saya sudah berubah sedikit. Lalu saya tanya, Bu, perubahannya itu di mana? Beliau berkata, sekarang kalau bangun pagi, jam 5 saya berdoa sampai jam 6, setelah itu saya baru marah. Sebenarnya ibu ini belum berubah, hanya dia mengambil bagian di dalam kehidupan rohani yang menurut dia pertobatan sudah terjadi, tapi sebetulnya belum terjadi perubahan apapun. Di daerah yang lain saya juga mengenal ada ibu-ibu yang sangat rajin ke gereja, rajin berbakti hari Minggu, rajin kegiatan wanita gereja, rajin ikut kor, suaranya bagus. Tapi kalau suami mereka terlambat pulang, agak larut malam, maka dari perkataan, dari mulut yang sama waktu dipakai di gereja memuji Tuhan, dari mulut yang sama keluar caci maki, penghukuman, pengadilan, bahkan penolakan terhadap suami mereka untuk tidak perlu pulang ke rumah mereka. Setelah jadi orang percaya, kita harus menunjukkan buah supaya orang berkata memang betul dia sudah ke gereja, dia sudah beraktivitas di gereja dengan baik, hasilnya seperti ini. Itu yang pertama yang harus dihasilkan dari kehidupan kita. Yang kedua adalah buah pelayanan. Seorang sudah bertobat, tidak cukup hanya berubah pola dan cara hidup dari yang buruk, yang jahat jadi baik. Tidak hanya seperti itu, tapi seseorang atau siapapun kita yang sudah memutuskan untuk bertobat harus mengambil bagian dalam pelayanan. Setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan, Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk belajar, untuk studi, untuk memperlengkapi dirinya sebagai seorang pelayan. Memang kita tidak dituntut jadi pendeta, enggak. Tapi Tuhan mau dari hasil hubungan kita, ketertarikan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan, kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Di dalam gereja kita sangat banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa dikerjakan. Maka orang Kristen tidak boleh pasif. Orang Kristen harus ambil bagian, terutama dalam memberitakan kabar baik sampai ke seluruh dunia. Karena untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Harus mengambil bagian, harus terjun di dalam pelayanan. Sudah terjun di pelayanan, itu berarti di mana saudara ditempatkan Tuhan di dunia kerja, saudara boleh menjadi saksi di sana. Di kampus bisa jadi saksi, di pasar atau di pajak, di tempat Anda berjualan, berbelanja, saudara boleh jadi berkat di sana. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan, tetapi harus melibatkan diri, memberi perhatian supaya pekerjaan Tuhan itu maju dan berkembang. Kita berdoa kiranya anak-anak muda yang ada di kota ini bergiat, bersemangat untuk membawa anak-anak muda yang lain yang bekerja di perusahaan-perusahaan, menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena hidup ini diberi Tuhan kepada kita, tujuannya supaya kita berbuah. Dan hidup itu adalah kesempatan. Waktu kita hidup sangat terbatas. Waktu kita ada di dunia itu tidak terlalu lama. Coba saya lihat apa yang terjadi dengan waktu-waktu yang sekarang ini. Tiba-tiba di sana sini sudah ada yang wafat, meninggal. Kita bisa terkejut, kita bisa terheran-heran. Tetapi kalau Tuhan masih beri kita kesempatan hari ini, biarlah kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kau masih memberi kami hidup. Kau masih memberi kami kesempatan untuk menghasilkan buah, supaya buah yang dihasilkan itu menyenangkan hatimu.
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang ketiga, buah yang dikehendaki Tuhan adalah buah kehidupan. Buah kehidupan yang bersentuhan dengan masyarakat secara umum. Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan, bertobat, melayani, tetapi hidupnya juga membawa dampak bagi kehidupan secara umum. Kita dikenal orang sebagai orang Kristen. Dari mana kita dikenal? Dari kartu penduduk kita. Dari mana lagi kita bisa dikenal? Dari cara kita beribadah. Kita pergi ke gereja, kita beribadah di rumah, kita melayani. Tetapi kita hidup di dunia harus dikenal oleh masyarakat. Bukan sekedar karena KTP kita Kristen, bukan karena kita ke gereja, tapi lingkungan di mana kita tinggal dan hidup, mereka harus mengenal kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak masyarakat sedang menunggu pertolongan, menunggu belas kasihan. Di sana sini ada kekurangan, di sana sini ada penderitaan, di sana sini ada orang berteriak minta pertolongan. Pertanyaannya, bagaimana gereja bisa berperan di masa yang sulit? Saudara, dikasih Tuhan, setetes air itu dinantikan oleh orang yang haus. Sepiring nasi dinantikan oleh orang yang lapar. Sehelai baju dinantikan oleh orang yang kedinginan. Itulah sebabnya berbuat bagi masyarakat, saudara, bukan memulai dari hal yang besar-besar, tapi kita harus mulai belajar untuk memberi dari apa yang kita bisa berikan. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang yang cakap berceramah, cakap berbicara ayat-ayat Alkitab, cakap menasehati orang, tetapi hidupnya dikenal sebagai orang Kristen yang sangat pelit. Orang Kristen, anak-anak Tuhan di Pulau Batam ini, kami percaya adalah anak-anak Tuhan yang baik, suka peduli, suka perhatikan orang lain. Kita terus berdoa supaya masyarakat di Batam ini, jemaat di Batam ini semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati pengusaha, diberkati penguasa, diberkati perusahaan-perusahaan di mana sudah bekerja, diberkati anak-anak muda, diberkati keluarga-keluarga. Supaya setelah diberkati, bisa memberkati orang lain. Puji Tuhan. Saudara, buah dari kehidupan, buah yang dinikmati oleh orang banyak, kiranya tumbuh subur di kota ini, di jemaat ini, supaya melalui perbuatan baik kita, dunia akan mengenal Bapa kita yang di surga. Melalui kehadiran kita di tengah masyarakat, dengan memberi pertolongan, maka mereka akan berkata, saya mau ikut Tuhan yang kepadanya engkau beribadah. Tuhan kiranya memberkati saudara. Doa kami di bulan yang ke-8 ini,
saudara diberkati Tuhan, saudara dipelihara Tuhan, saudara dilindungi Tuhan, dijauhkan kiranya dari sakit penyakit. Biarlah di era baru ini saudara diberkati. Tuhan kiranya buka tingkap-tingkap lagi untuk memberkati apa yang saudara usahakan. Diberkati kesehatan saudara, diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, lalu kita sembah Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami memuji untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa kepadamu, kiranya Kau memberkati umat-Mu di Pulau Batam ini ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati para pengusaha di kota ini, di gereja ini. Berkati keluarga besar di gereja ini ya Tuhan. Berkati apa yang diusahakan tangan umat-Mu. Berkati anak-anak muda. Berkati generasi baru gereja ini ya Tuhan. Berkati anak-anak yang dilahirkan setiap rumah tangga. Berkati anak cucu umat-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa untuk datang beribadah. Masa-masa yang sulit ini kami berdoa, kiranya perlindungan-Mu yang kuat itu melindungi umat-Mu ya Tuhan. Pagari mereka dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan.
biarlah Engkau melindungi mereka sepanjang bulan yang ke-8 ini. Bahkan kami berdoa kepadamu, beri kekuatan kepada umat-Mu ya Tuhan, supaya dapat menyelesaikan tahun ini dengan kemenangan yang gemilang. Berkati gembala kami di gereja ini, berkati semua tim yang melayani, berkati diaken dan diakonis, berkati semua pengurus gereja. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya kerinduan hati-Mu untuk menghasilkan buah itu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sebenarnya kami akan menyudahi ibadah ini. Berkati kami dengan berkat yang terbaik. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita pulang dan terimalah berkat besar anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus, tinggal menyertai, menguatkan, menghibur, memberkati saudara, menjadikan saudara pemenang, bahkan lebih dari pemenang, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang yang berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Dengan doa ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sudah menerima keselamatan. Mulai hari ini, rajinlah berdoa, membaca Alkitab, dan ikutin terus ibadah online kami setiap hari Minggu pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru menerima Tuhan Yesus dan ingin menjadi anggota gereja GBI BCP Batam, dan yang ingin didoakan dapat menghubungi nomor telepon WA di nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan langsung mendoakan. Dan kami juga akan mengirimkan sebuah bingkisan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami punya Tuhan yang tidak tertandingi. Bersorak bagi Tuhan.